caranya kita tuh memperbaiki karyawan yang dia itu kerjanya baru benar, baru bisa ya, kalau dibilang sempurna sih enggak. Intinya dia baru bisa benar kalau misalkan bosnya itu yang turun tangan sendiri tuh coach, untuk ngelihat sendiri nih coach, ngelihat langsung kerjaan si karyawan itu. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas tentang karyawan nih. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, iya. Apa kabar nih Coach? Baik. Sehat ya Sehat, Coach ya? ya. Oke. Aku mau tanya nih Coach. Gimana sih Coach caranya kita tuh memperbaiki karyawan yang dia itu kerjanya baru benar, baru bisa ya, kalau dibilang sempurna sih enggak. Intinya dia baru bisa benar kalau misalkan bosnya itu yang turun tangan sendiri tuh coach, untuk ngelihat sendiri nih coach, ngelihat langsung kerjaan si karyawan itu. Ya, wah, pertama ya memang tugas yang atasannya ya untuk mengawasi dan mengontrol kerjaan bawahannya ya, Iya, gitu kan. Itu salah satu bagian dari manajemen dari atasannya ya. Bukan hanya dia ngasih tugas terus sudah dilepas gitu kan, terus nggak dikontrol hasilnya gitu kan. Yang menjadi masalah nih, sudah berapa lama sih gitu. Pasti kan juga wajar lah kalau misalnya karyawan itu pertama-tama memang dia belum bisa dilepas. Hanya apa ya, belum perlu pengawasan lebih lebih dalam gitu ya. Itu wajar sih menurut saya gitu ya. Cuman kalau misalnya lebih jauh lagi kita juga harus melihat dia sendiri. Kalau misalnya memang terus-menerus seperti itu, barulah kita perlu perlu cek ya apa yang terjadi gitu kan. Kita juga nggak bisa langsung mengatakan dia itu tidak bertanggung jawab, tidak disiplin atau apa kan gitu ya. Ya perlu juga kita cari tahu dulu nih apa yang menjadi isunya gitu kan. Dia baru bisa bekerja dengan benar kalau atasannya turun tangan gitu ya, turun tangan mengawasinya gitu kan. Ya banyak sih gitu ya yang menjadi alasannya kan, perlu dicek. Kalau kita melihat misalnya dari situational leadership ya, kita mau kayak pendekatan itu misalnya, ya kita bisa melihat dari sisi motivasinya dan dari sisi kemampuannya gitu atau kompetensinya gitu kan. Apakah dia ketika ditugaskan menjalankan pekerjaannya itu dia punya motivasi yang cukup mengerjakannya, dan juga dilihat juga kemampuannya gitu kan, atau dia nggak punya dua-duanya gitu kan. Nah mudah-mudahan sih nggak ada yang begitu ya, yang dua-duanya nggak ini. Kalau begitu boleh salah rekrut gitu atau apa gitu ya. Nah biasanya sih yang pertama yang perlu dilihat ketika perlu ini juga ya sebetulnya yang perlu diperhatikan juga ketika atasannya itu mulai apa sih tadi turun tangan langsung. Turun tangannya dalam bentuk apa gitu loh. Turun tangannya dalam, apakah turun tangannya dia dalam bentuk betul-betul mengajarkan lagi apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu ya. Berarti itu masalahnya kompetensi berarti gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau yang apa ya, ketika dia atasannya memang yang ngawasin gitu ya, baru dia kerja benar. Nah ini pasti masalahnya motivasi nih gitu ya. Males-malesan gitu berarti ya coach ya. Ya kita nggak bisa menjudge bahwa dia males-malesan sih gitu ya. Perlu digali lebih tahu lanjut lagi ya. Dia mungkin memang perlu ada yang mendampingi dia gitu, nggak bisa dilepas. Misalnya macam-macam nih gitu. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Masalahnya apa gitu. Perlu bicara dulu dengan dia gitu ya. Disinilah fungsi atasan gitu kan. Untuk bisa mau apa ya, melakukan pendekatan, berkomunikasi kepada timnya gitu kan, mencari tahu apa yang menjadi isu gitu ya. Karena itu ya itu namanya atasan gitu ya. Betul. Atasan itu kan pasti punya bawahan gitu kan. Iya betul. Berarti mau nggak mau dia harus bisa berkomunikasi dengan bawahannya itu gitu kan. Kalau nggak ya jangan jadi atasan gitu. Ya jadi individual kontributor aja gitu kan, yang kerja sendiri gitu. Jadi atasan memang itu fungsinya ya, dia melakukan pendekatan kepada timnya, mencari tahu apa yang menjadi masalah gitu ya. Baru di situ ketahuan apakah dia masalahnya motivasi, apakah dia masalahnya kompetensi. Motivasi pun bisa digali lebih jauh ya. Apakah dia faktor ketidakpercayaan dirinya atau faktor kurang motivasinya gitu kan, atau dia juga memang nggak cocok dengan pekerjaannya kali ya. Salah rekrut nanti ya. Gitu kan. Nah itu. Ya itulah perannya gitu ya. Dari situlah baru kita melakukan pendekatan yang cocok ya. Apa-apa yang harus dilakukan. Bisa berupa ya ngobrol dengerin dia curhat, ada masalah keluarga mungkin, kita nggak tahu juga ya. Ya atau dia juga memang orangnya bingungan gitu. Kita ini ya, kita asumsinya memang dia intelijensinya sesuai ya, standar ya. Kalau intelijensinya kurang ya mau dijelasin kayak apa, mungkin memang perlu lebih lambat lagi pendekatan ekstra berarti ya coach ya. Gitu ya.
Tapi kalau dia sebenarnya normal-normal aja dari sisi intelijensi gitu kan, yang ya lulus kuliah kan gitu kan, pasti ya normal-normal aja lah kan intelijensinya kan. Pasti ini ada hal lain nih khusus gitu ya. Apakah dia memang tipe orang yang kerja gitu terbiasa harus diawasi gitu Iya, kan. betul, Coach. Nah, apakah dia memang termasuk orang yang harus dikasih tahu terus, diingetin terus, diajarin terus gitu ya. Nah, ini kan tergantung juga kebutuhan dari pekerjaannya ya, perusahaannya gitu, butuhnya tuh karyawan yang kayak apa gitu kan. Betul. Jadi ya perlu di develop dengan baik gitu, menurut saya loh gitu. Oke. Berarti kalau misalkan si karyawannya itu baru bisa bekerja ketika atasannya itu ngelihat sendiri, itu berarti tadi kan selain motivasi juga kompetensinya gitu ya Coach ya. Dan kompetensi itu juga ya diberikan pelatihan dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan motivasi itu tadi ya mungkin kayak diajak ngobrol. Selain itu Coach mendengarkan curhatannya. Oke Coach. Nah, selain itu Coach, selain motivasi dan juga kompetensi, kalau misalkan si karyawannya ini kekeh, itu emang harus dibuat aturan yang ekstrim apa gimana tuh Coach? Kalau misalkan belum berubah tuh Coach? Ya, jadi ini ya, dari awal kan juga sudah harusnya ya, sudah dikasih tahu nih ke karyawan ya, ekspektasi dia apa gitu ya. Kalau belum dikasih tahu ya berarti emang atasannya yang harus, yang harus, ya kan, harus jelas ngasih tahu ya, apa tugasnya, apa job desk-nya, apa targetnya gitu kan. Kemudian bagaimana melakukannya gitu ya. Kalau si karyawannya belum tahu cara melakukannya ya perlu diajarin gitu kan. Kemudian juga dikasih tahu konsekuensinya gitu kan. Aturan perusahaannya gimana nih kalau misalnya selama beberapa waktu dia juga nggak ada perubahan gitu ya. Sampai ujung-ujungnya ya siap dipecat misalnya gitu kan. Ya itu cuma harus jelas dulu sih gitu kan. Keluar SP gitu ya Coach ya. Ya mungkin nggak langsung dipecat, SP dulu kali gitu ya. SP 1, 2, 3 kemudian pecat gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan SP 1 kali itu dia ada perubahan gitu ya gitu. Nah, kalau memang kekeh juga ya memang kita juga bukan ini ya, nggak bisa juga mengentertain dia selamanya ya gitu kan. Betul. Dia sudah digaji, dibayar gitu kan, cuman dia tidak deliver apa-apa gitu. Nah, ya artinya ya dia harus keluar gitu loh. Ya jadi memang ada tahapan-tahapannya ya, develop dulu gitu kan. Jangan cuman sekedar langsung di ini ya dianalisa dulu nih permasalahannya apa gitu ya. Baru nanti di develop gitu ya, dikasih tenggat waktu juga gitu ya dalam mendevelopnya gitu kan. Baru kemudian ya dengan asumsi atasannya memang bisa mendevelop ya gitu. Kalau atasannya nggak bisa mendevelop, mungkin juga atasannya harus di-develop juga gitu ya. Oke. Oleh atasannya lagi gitu ya. Betul. Ya jadi ya pengaruhnya banyak sih, faktor internal eksternal gitu ya. Ya gitu, atau karyawannya nggak suka kali sama atasannya gitu kan, atau apa gitu, macam-macam lah gitu ya. Bisa jadi itu Coach. Oke. Nah Coach, kalau misalkan case-nya itu si karyawannya itu nggak mau kerja sih, nggak perform kalau misalkan nggak diawasin langsung tuh Coach. Nah tapi gimana ceritanya kalau misalkan si atasannya ini juga ya udahlah gitu, apa sih kayak lebih ke bodoh amat gitu Coach. Nah itu kan bawahannya bodoh amat, atasannya bodoh amat. Nah itu cara untuk menyadarkan kedua belah pihak itu gimana tuh Coach? Siapa yang harus nyadarin? Kalau misalnya lihat dua-duanya gitu, bodoh amat, ya udah biarin aja. Biarin aja gitu ya Coach ya. Oke Coach. Tapi kalau misalkan sekarang dibalik Coach, kalau misalkan si leadernya itu nggak tahu atau misalkan nggak bisa perform, itu gimana tuh Coach? Apa yang harus dilakukan tuh Coach? Ya, oke. Pertanyaannya ya kalau leadernya nggak tahu, nggak bisa perform. Iya betul. Gitu ya salah yang ngangkat sih ya. Salah yang ngangkat gitu ya. Betul Coach. Ya kedua, ya apa yang harus dilakukan oleh siapa gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya atasannya lagi jelas sama seperti dia leader berperlakuan kepada timnya kan, karena dia adalah timnya atasannya juga kan gitu. Ya atasannya yang tanggung jawab harus mendevelop dia lagi kan gitu. Ya mendevelop dia, memberitahu, mengcoaching, mentoring, konseling, apapun lah itu ya, sampai kasih SP gitu ya, untuk bisa agar si leader ini kembali kepada jalurnya sebagai leader gitu ya. Gitu sih. Kalau bawahannya melihat leadernya kayak gitu, balik lagi bawahannya itu gimana? Apakah dia masih mau bekerja di situ gitu kan? Apakah
Karena juga memang bukan tanggung jawab bawahnya juga ya untuk Iya, menyadarkan betul. atasannya kan ya gitu. Paling si bawahnya itu memang bekerja sepenuh ininya aja ya, semampunya, sedalam tanggung jawabnya gitu kan. Sesuai job desk-nya aja Sesuai gitu dengan kali job ya desk-nya coach ya. gitu kan Oh, oke gitu. oke coach. Ya bagus sih kalau bawahannya mandiri gitu kan. Betul. Leadernya ngapa-ngapain juga leyeh-leyeh minum kopi baca koran aja gitu kan. Leadernya Tetap kerja. ngerjain Ya bagus-bagus aja sih Iya, gitu iya, kan. iya, Cuman coach ya. jadi aneh gitu kalau saya lihat budayanya kalau kayak gitu ya. Nah, harus ada orang yang menyadari hal ini gitu ya, lingkungan yang kayak gitu. Apakah leadernya lagi yang di atasnya, ownernya, orang HRD-nya yang harus ngambil tindakan dalam hal ini. Karena juga kalau leader yang kayak gitu kan memberi contoh yang jelek ya Iya, kepada betul pasti. timnya gitu. Nanti timnya belajar leadership dengan orang yang dengan gaya yang seperti itu, akhirnya Malah jadi iya timnya nanti benar-benar. malah menganggap itu cara yang benar gitu kan ngawur Betul, kalau betul, kayak betul. gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi kan Coach Adit itu kan bilang harus ada tindakan entah itu leadership, entah itu dan lain sebagainya. Itu tindakan yang dimaksud itu seperti apa tuh Coach? Ya tergantung kasusnya tadi gitu ya. Kalau dia masalahnya motivasi, ya tindakannya hanya berupa konseling, coaching, juga bisa sih meningkatkan motivasi ya, ajak bicara pendekatan pribadi ke tim tersebut gitu ya, mencari tahu apa yang membuat dia nggak motivasi gitu ya. Apakah karena pekerjaannya memang nggak cocok lagi sama dia, atau mereka juga merasa nggak mendapatkan kompensasi yang sesuai, ataukah memang nggak cocok sama atasannya, dia ada masalah pribadi, macam-macam nih gitu ya. Kelihatan kan orang dari luar ngeliatin dia malas aja gitu kan, tapi kita belum bisa menjudge itu. Belum gitu. tahu dalamnya kayak gimana gitu ya Coach ya. Gitu. Karena juga sambil kita jelasin memang dia juga tanggung jawabnya di sini juga harus tetap dijalanin gitu, harus tetap profesional gitu kan. Kalau memang enggak, ya bagaimana mereka bisa bertahan di sini nanti gitu. Karena juga ya kan nggak juga berharap gajinya doang kan. Betul. Tapi dia nggak deliver apa yang dijanjikan gitu. Oke, berarti kalau misalkan coaching itu berarti sangat-sangat mempengaruhi gitu ya Coach ya, supaya buat dia menyadarkan lah gitu Coach apa kesalahan dia, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove lagi gitu kali ya Coach ya. Ya bisa. Buat coaching seperti itu ya Coach ya. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan antara si karyawan ataupun leadernya itu kurang perform, nah teman-teman semuanya mungkin bisa nih mengaplikasikan seperti yang Coach Adi tadi bilang, antara motivasinya atau mungkin skillnya gitu ya Coach ya, kompetensinya. Nah itu tinggal di coaching aja gitu ya Coach ya. Ya macam-macam ya. Apakah dia perlu di coaching, di training, mentoring, konseling gitu ya, tergantung permasalahan tadi ya. Kalau memang permasalahannya sangat pribadi dan memang betul-betul terkait dengan emosinya, ya mungkin perlunya konseling gitu ya, atau terapi gitu ya. Tapi kalau skill mungkin dengan training gitu ya. Gitu. Atau kombinasinya dengan coaching gitu. Jadi macam-macam. Banget. Oke. Nah, mungkin teman-teman semuanya juga bisa mengaplikasikannya juga nih, entah itu mentoring, coaching ataupun training-training sesuai dengan kebutuhan gitu ya Coach ya. Oke, gitu nih teman-teman semuanya. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.